Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Oktavase dari kelas 1A dan saya akan menjelaskan apa itu diagnosa penyakit dan kelainan pada jaringan lunak dan keras. Yang pertama ada iritasi pulpa. Iritasi pulpa adalah suatu keadaan di mana lapisan enamel gigi mengalami kerusakan sampai batas dentino-enamel junction atau bisa disebut persimpangannya. Diagnosis melalui beberapa cara berikut. Yang pertama ada tes perkusi, yang kedua tes palpasi, yang ketiga pulpa elektrik, yang keempat radiografi dental, yang kelima tes kepekaan terhadap panas dan dingin. Etiologi dan patofisiologinya ialah etiologi akibat infeksi bakteri yang masuk ke pulpa dari lesi karies dan disebabkan oleh infeksi tunggal yaitu bakteri Streptococcus mutans. Patofisiologinya ialah dimulai ketika bakteri menginvasi kamar pulpa. Terdapat gejala-gejala umum iritasi pulpa. Yang pertama rasa sakit yang menusuk tajam dan intens. Yang kedua sakitnya cepat mereda setelah pemicunya. Misalnya makanan yang terlalu dingin, manis, asam dan panas, dan bila terkena sikat gigi dijauhkan dari gigi atau mulut. Yang ketiga linu bila terkena rangsangan. Rasa linu hilang bila rangsangan dihilangkan. Terdapat pengobatannya juga. Pengobatan yang pertama, hindari makanan yang terlalu panas atau dingin. Yang kedua, tingkatkan kebersihan mulut dengan mengikat gigi setelah makan. Jangan menggosok gigi terlalu keras dan juga menjaga pola makan yang sehat. Dan ada juga perawatannya yaitu melakukan tumpatan sesuai indikasi. Selanjutnya ada hiperemi pulpa. Hiperemi pulpa adalah penumpukan darah secara berlebihan pada pulpa yang disebabkan oleh kongestif vaskular. Hiperemi pulpa merupakan penanda bahwa pulpa tidak bisa dibebani iritasi lagi untuk dapat bertahan sebagai pulpa sehat. Terdapat diagnosa keperawatan giginya. Hiperemi pulpa diagnosis melalui gejalanya dan pemeriksaan klinis. Rasa sakit tajam dan berdurasi pendek berlangsung beberapa detik sampai kira-kira 1 menit. Umumnya hilang jika rangsangan disingkirkan. Pulpa yang hiperemi peka terhadap perubahan temperatur, terutama rangsangan yang dingin. Etiologinya dan patofisiologinya. Etiologinya yaitu trauma seperti oklusi traumatik, shock termal sewaktu prepasi kapitas, dehidrasi akibat penggunaan alkohol, iritasi terhadap dentin terbuka di sekitar servikal. Patofisiologinya terjadi akibat masuknya toksin ke dalam kamar pulpa melalui saluran dentin, dan pulpa memberikan reaksi berupa pelebaran pembuluh darah dalam pulpa sehingga siklus darah pada pulpa bertambah. Selanjutnya ada pulpitis. Pulpitis adalah inflamasi yang terjadi pada jaringan pulpa. Pulpitis terjadi ketika karies gigi berkembang dan mengekspos pulpa, menyebabkan infeksi. Gejala awal dan dominan pulpitis akut adalah sakit yang diinduksi oleh perubahan suhu. Diagnosis pada pulpitis ialah yang pertama nyeri, yang kedua pemeriksaan klinis, yang ketiga radiografi, yang keempat tes perkusi, dan yang kelima tes vitalitas. Dan ada diagnosa keperawatan gigi. Yang pertama infeksi, yang kedua sondasi, yang ketiga termis, yang keempat perkusi, yang kelima palpasi, yang keenam mobilitas. Terdapat etologi dan patofisiologinya. Etiologinya akibat infeksi bakteri yang masuk ke pulpa dari lesi karies disebabkan oleh infeksi tunggal bakteri Streptococcus mutans. Patofisiologinya ialah ketika bakteri menginvasi kamar pulpa, mencapai pulpa dan menginisiasi terjadinya inflamasi. Gejala klinisnya ialah yang pertama rasa sakit yang menusuk tajam dan intens. Yang kedua sakitnya cepat mereda setelah pemicunya. Yang selanjutnya sakit yang berdenyut.
Dan yang selanjutnya, nyeri berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Nyeri bisa muncul tiba-tiba atau karena mengonsumsi panas atau dingin, dan bertambah parah dalam posisi tubuh tertentu, misalnya saat merunduk. Yang kelima dan selanjutnya ada pengobatannya. Yang pertama ada pembedahan, yang kedua ada pengobatan saluran akar, yang ketiga cabut gigi, yang keempat ekstrak teripang emas. Yang kelima ialah pengisian saraf gigi. Yang keenam, hindari makanan bersuhu ekstrim. Yang ketujuh, hindari kontak tangan dengan gigi. Yang kedelapan, obat penghilang nyeri. 9, penambalan. Dan yang terakhir ialah obat anti radang. Selanjutnya ada pulpitis kronis. Pulpitis merupakan peradangan pada pulpa gigi atau bagian gigi yang terdalam yang berisi saraf dan pembuluh darah dan jaringan periradikular yang mengelilingi akar gigi. Kondisi dapat berupa akut atau kronis dengan atau tanpa gejala. Pulpitis kronis dibagi menjadi dua. Yang pertama pulpitis kronis ulceratif, yang kedua pulpitis kronis hiperplastik. Dan selanjutnya ada diagnosa dalam keperawatan gigi, yaitu karies profunda terbuka. Etiologi penyakit dan patofisiologi. Etiologinya ialah ketika lapisan yang melindungi ini rusak, bakteri dapat masuk dengan mudah dan menyebabkan pembengkakan. Disebabkan oleh bakteri, juga bisa terjadi akibat trauma atau cedera pada gigi atau rahang yang membuka rongga pulpa dan mengakibatkan bakteri masuk. Patofisiologinya ialah ketika bakteri menginvasi kamar pulpa, terjadinya inflamasi. Inflamasi yang terjadi kemudian direspon oleh tubuh melalui mekanisme imunologi bawaan maupun adaptif. Gejalanya ialah rasa sakit yang menusuk tajam dan intens, lalu ada sakitnya cepat mereda setelah pemicunya. Misalnya makanan yang terlalu manis atau panas, dijauhkan dari gigi dan mulut. Asuhan pengobatannya ialah melibatkan perawat saluran akar atau operasi cabut gigi. Selanjutnya ada geranggen pulpa dengan abses. Geranggen pulpa merupakan suatu geranggen yang terdapat pada pulpa gigi didahului oleh suatu peradangan pada pulpa yang merupakan kelanjutan dari proses karies. Sedangkan abses adalah timbulnya kantong, benjolan atau gelombang yang berisi nanah pada area gusi atau gigi yang awalnya disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Geranggen pulpa dengan abses adalah kematian pulpa yang disertai dengan pembengkakan pada gusi. Diagnosa geranggen pulpa ialah ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan objektif atau ekstraoral dan intraoral. Yang pertama, anamnesa. Sebelumnya pernah menderita sakit gigi yang hebat dengan nyeri terus-menerus dan dapat disertai demam. Selanjutnya, bila vakum dentis terbuka maka ada bau mulut. Selanjutnya, jika tertutup keluhan lebih hebat terutama saat makan atau mengunyah. Yang kedua, objektif. Karies pemeriksaan sonde dengan hasil negatif, menggunakan sonde mulut lalu ditusukkan beberapa kali ke dalam karies, hasilnya negatif. Pasien tidak merasakan sakit. Pemeriksaan perkusi, hasilnya negatif dengan menggunakan ujung sonde mulut yang bulat diketuk ke dalam gigi yang sakit, hasilnya juga negatif. Pasien tidak merasakan sakit. Pemeriksaan penciuman dengan menggunakan pinset, ambil kapas lalu sentuhkan pada gigi yang sakit kemudian cium kapasnya, hasilnya positif, akan tercium bau busuk dari pasien. Pemeriksaan radiologis terlihat suatu karies yang besar dan dalam dan terlihat juga rongga pulpa yang telah terbuka dan jaringan periodontium memperlihatkan penebalan. Diagnosis absesnya ialah melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dirasakan dan riwayat kesehatan pasien.
Dokter akan melakukan tindakan berikut untuk melakukan diagnosis abses gigi. Yang pertama, ketuk gigi. Gigi yang mengalami abses pada akarnya umumnya lebih sensitif terhadap sentuhan atau tekanan. Selanjutnya, radiografi panoramik sinar X. Gigi panoramik atau radiografi panoramik adalah tindakan pemindaian rahang atas dan bawah untuk memberi gambaran gigi dalam 2 dimensi. Selanjutnya, etiologi dan patofisiologinya. Patofisiologinya ialah bakteri ditambah karbohidrat makanan ditambah kerentanan permukaan gigi ditambah waktu menuju ke karies superficialis, lalu karies media, lalu karies profunda, lalu radang pada pulpa, lalu pembunuhan jaringan pulpa, lalu bau mulut, lalu keluar gas H2S, NH3, dan gigi non vital. Etiologinya, injuri yang membahayakan pulpa seperti bakteri, trauma, dan iritasi kimiawi. Komplikasi dari pulpitas baik yang akut maupun yang kronil. Gejala klinisnya gangrene bisa terjadi tanpa keluhan sakit. Dalam keadaan demikian terjadi perubahan warna gigi, di mana gigi terlihat Gejala klinis pulpa gangrene bisa terjadi tanpa keluhan sakit. Dalam keadaan demikian terjadi perubahan warna gigi, di mana gigi terlihat berwarna kecoklatan atau keabu-abuan pada gangrene pulpa. Dapat juga disebut gigi non vital, di mana pada gigi tersebut sudah tidak memberikan reaksi pada cavity test. Gejala abses gigi ialah munculnya rasa sakit yang bisa datang tiba-tiba dan bisa semakin buruk di gigi atau gusi. Pengobatan abses gigi yang pertama, pengeluaran nanah, pemberian obat antibiotik. Yang ketiga, perawatan saluran akar gigi. Yang keempat, pencabutan gigi. Dan ada juga pengobatan gangrene pulpa. Yang pertama obat-obatan, yang kedua operasi, yang ketiga terapi. Selanjutnya ada gangrene pulpa dengan periodontitis. Gangrene pulpa adalah kematian jaringan pulpa sebagian atau seluruhnya sebagai kelanjutan dari proses karies atau trauma. Penyebab dari kematian jaringan pulpa dengan atau tanpa kehancuran jaringan pulpa. Periodontitis merupakan komplikasi dari karies profunda non vitalis atau gangrene pulpa, di mana pada pemeriksaan klinis ditemukan gigi non vital, sondase dengan hasil negatif, perkusi dengan hasil positif. Diagnosis ditegakkan dengan amnesis dan pemeriksaan objektif ekstraoral dan intraoral. Berdasarkan pemeriksaan klinis secara objektif didapatkan pemeriksaan sonde dengan hasil negatif, karies profunda positif dengan menggunakan sonde mulut, lalu ditusukkan beberapa kali ke dalam karies, hasilnya negatif, pasien tidak merasakan sakit. Pemeriksaan perkusi dengan hasil positif dengan menggunakan ujung sonde mulut yang bulat dikutuk-kutuk ke dalam gigi yang sakit, hasilnya positif. Pasien merasakan sakit. Etiologi dari gangrene pulpa pada dasarnya dimulai oleh terjadinya karies, sedangkan karies gigi disebabkan oleh 4 faktor atau komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama yaitu komponen dari gigi air liur atau saliva yang meliputi gigi, morfologi gigi, posisi gigi, pH saliva, kuantitas saliva, kekentalan saliva. Yang kedua komponen mikroorganisme, yang keempat komponen makanan, yang kelima komponen waktu.
Patofisiologi terjadinya gangren pulpa bakteri dengan karbohidrat ditambah kerentanan permukaan gigi ditambah waktu, karies superficialis, karies media, karies profunda, radang pada pulpa, pembusukan jaringan pulpa, bau mulut keluar gas N2S NH3. Gejala yang didapat dari pulpa dari yang gangrene bisa terjadi tanpa keluhan sakit dalam keadaan di mana gigi terlihat berwarna kecoklatan atau keabu-abuan pada gangrene pulpa. Dapat disebut juga gigi non vital di mana pada gigi tersebut sudah tidak memberikan reaksi pada cavity test dan pada lubang perforasi tercium bau busuk. Gigi tersebut baru akan memberikan rasa sakit apabila penderita minum atau makan benda yang panas yang menyebabkan pemuaian gas dalam rongga pulpa tersebut yang menekan ujung saraf akar gigi sebelahnya yang masih vital. Tindakan yang dilakukan pada gangren pulpa periodontis yaitu ekstraksi pada gigi yang sakit, karena pada kondisi ini gigi akan menjadi sangat penting atau gigi mati, jadi akan menjadi sumber infeksi atau vokal infeksi. Yang pertama konservasi gigi, yang kedua pembuangan jaringan karies, yang ketiga pembukaan atap pulpa, yang keempat sterilisasi kavitas, yang kelima pemberian obat untuk jaringan pulpa, yang keenam fletcher atau lubang, yang ketujuh pasien datang kembali antara 4-7 hari lagi. Prosedur ini dilakukan minimal 2 kali dengan mengganti obat dalam pulpa. Kalau masih ada bau, gangren atau rasa sakit kalau gigi diperkusi, penggantian obat dilakukan lagi berulang-ulang sampai tidak ada rasa sakit lagi ketika gigi diperkusi. Sekian dari penjelasan saya tentang diagnosa penyakit dan kelainan jaringan pada jaringan keras dan lunak. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.